Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia juga disambut meriah oleh warga negara Indonesia yang menetap di sana. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa para diaspora yang menantinya. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia. Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Okay. Get this boy Lego. Yes sir. Yes, makasih, Pak. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Makasih, Pak. Makasih, Bapak. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Anda kembali di News Siang pemirsa, bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo Subianto tiba di Terminal VVIP Bandar Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh Wakil Kepala Protokol Rusia Alexander Pursov dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Presiden Prabowo juga menyalami satu persatu pejabat pemerintah Rusia dan juga pejabat dari pemerintah Republik Indonesia yang menyambut di bandara. Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu pertemuan bilateral dengan Presiden Putin. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025 pada Jumat mendatang. Pemirsa, sebelum tiba di Rusia, Presiden Prabowo Subianto transit di Praha, Ceko. Perdana Menteri Republik Ceko Petr Fiala mendatangi hotel tempat Prabowo singgah. Kedatangan Perdana Menteri Ceko disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Teddy mendampingi Petr untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, Petr mengapresiasi kehadiran Prabowo di Praha di tengah agenda lawatannya ke Rusia. Petr turut mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun lalu. Pertemuan antara keduanya menjadi harapan agar hubungan Indonesia-Ceko semakin erat di masa mendatang. Thank you. Thank you very much. Thank you. Confidence voting. Pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat Wakil Presiden melintas di Kota Blitar, Jawa Timur lantaran membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Pemirsa, video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam video amatir yang beredar, petugas menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiatnana mengatakan pasca insiden 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga halau untuk diinggirkan. Gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya, untuk apa? Ya, kalau VVIP kan harus steril, kan tidak ada benda kan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah
dipulang, wong cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja. Gitu aja. Pemirsa, di Blitar, Jawa Timur, Wakil Presiden Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai menjadi sorotan publik terkait anak-anak sekolah PAUD dan TK tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School. Berdasarkan asesmen terhadap sejumlah orang tua siswa, pihak KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah terdapat pelanggaran terhadap anak didiknya. Usai menjadi sorotan publik terkait sebuah sekolah yang tidak memberikan kurikulum yang sesuai, Komisioner Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat mendatangi sekolah Al-Karim Islamic School untuk ingin mengetahui apakah hak didik anak di sekolah itu dapat dipenuhi oleh pihak sekolah. Usai mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah perwakilan orang tua, KPAD Kota Bekasi menduga di sekolah itu terdapat sejumlah pelanggaran hak terhadap anak. Kita mau mengetahui sebenarnya ada peristiwa apa sih terkait sekolah tersebut, gitu kan? Dan kita asesmen semuanya, dan akhirnya memang kita mendengarkan keluhan-keluhan dari orang tua, dari bagaimana proses pembelajaran sampai akhirnya peristiwa hari ini orang tua tidak bisa ketemu dengan pihak sekolah. Bahkan tadi ada satu orang tua yang datang, anaknya mau ujian susulan, ternyata sekolahnya digembok, gitu kan? Nah ini kan sebenarnya sebuah peristiwa yang ini harus benar-benar kita menjadi sebuah sorotan. Ada hak-hak anak di sini yang bisa jadi dikasihkan terlanggar, terutama hak untuk pendidikan. Sementara itu KPAD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait siswa TK yang akan masuk ke jenjang pendidikan dasar agar bisa memfasilitasinya. Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan ke kepolisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah, namun hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai harapannya. Akibat kejadian itu sekolah dinonaktifkan. Selain itu sejumlah tenaga pengajar di sekolah itu mengundurkan diri karena kecewa dengan pihak yayasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.